Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmas, tamu A3123067, kelas C. Mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia. Baik, di sini saya akan membacakan hasil resume saya yang berjudul Kelompok Sosial di Indonesia dan Stratifikasi Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan. Yang pertama, jelaskan lebih lanjut mengenai kata stabil sebagai syarat kelompok menurut Baron. Menurut Baron, stabilitas adalah salah satu syarat utama terbentuknya kelompok. Konteks ini mengacu pada keberlanjutan dan konsistensi hubungan di dalam kelompok. Yang kedua, bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Proses terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat melalui beberapa tahap, yaitu interaksi sosial, kebersamaan kepentingan atau tujuan, norma dan aturan bersama, kesadaran keanggotaan, struktur sosial. Proses ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh budaya, kebutuhan sosial, dan perubahan lingkungan di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial pedesaan dan perkotaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi. Di pedesaan, stratifikasi sosial bersifat tradisional seperti keturunan, kepemilikan lahan atau peran adat, sehingga akses ekonomi lebih terbatas. Di perkotaan, stratifikasi sosial lebih dinamis dan fleksibel, sering ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan, sehingga akses ekonomi lebih beragam. Yang keempat, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan? Salah satu faktornya adalah jaringan sosial. Nah, di perkotaan jaringan sosial lebih luas dan beragam, membuka peluang baru untuk mobilitas sosial, sedangkan di pedesaan jaringan sosial cenderung tertutup dan berbasis kekerabatan. Yang kelima, bagaimana cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial. Cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial: yang pertama, komunikasi terbuka; yang kedua, mediasi dan negosiasi; yang ketiga, fokus dan solusi, bukan kesalahan; yang keempat, menyelesaikan masalah secara bertahap; yang keempat, pendekatan ini membantu menciptakan harmoni dan memperkuat solidaritas. Yang keenam, faktor ekonomi apa saja yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan. Di pedesaan, stratifikasi didominasi oleh kepemilikan lahan dan keterbatasan pekerjaan, sedangkan di perkotaan lebih dipengaruhi oleh variasi pekerjaan, pendapatan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, apakah konsep lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial? Ya, konsep lapisan sosial di masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan, tetapi mengalami penyesuaian akibat pengaruh budaya lokal dan perubahan struktur. Yang ke-8, apakah dampak modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Dampak positifnya yang pertama, peluang pendidikan dan informasi; yang kedua, akses dan kepemilikan modern; ketiga, pengetahuan global. Adapun dampak negatifnya, yang pertama, kesenjangan sosial; yang kedua, kelompok tradisional sulit beradaptasi; yang ketiga, tertinggal secara ekonomi dan sosial. Nah, kelompok sosial didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan yang saling berinteraksi. Nah, ada pun 4 jenis kelompok sosial. Yang pertama, kelompok status; yang kedua, kelompok kepentingan; yang ketiga, kelompok sosial; yang keempat, kelompok asosiasi; yang keempat, kelompok asosiasi. Jenis-jenis kelompok sosial menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim adalah seorang sosiolog yang terkenal dari Prancis. Ia membagi kelompok sosial menjadi 2 berdasarkan solidaritas pembentukannya. Yang pertama, kelompok sosial mekanik, terbentuk dari persamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Kelompok ini cenderung memiliki kebersamaan dalam keyakinan dan cara berpikir. Yang kedua, kelompok sosial organik, memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan sosial. Nah, adapun jenis kelompok sosial teratur menurut Charles membagi kelompok sosial dalam 2 jenis, yaitu kelompok primer dan sekunder. Yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer interaksi langsung dan intim. Contohnya, keluarga inti, kelompok teman akrab atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah. Yang kedua, kelompok sekunder, interaksi lebih formal dan resmi. Contohnya para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang memiliki struktur formal, aturan yang kuat dan ketat, dan tujuan eksplisit. 3 jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kerumunan, kumpulan orang yang berkumpul secara fisik di tempat yang sama tanpa adanya tujuan atau organisasi yang jelas. Yang kedua, massa, keseluruhan dari kerumunan sosial yang bersifat anonim dan heterogen. Nah, adapun pengertian dari publik adalah sekumpulan orang yang saling berkumpul tapi tidak membentuk suatu kesatuan. Ciri-ciri publik yaitu interaksi tidak langsung melalui media massa dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Nah, adapun stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan.
Lapisan sosial adalah perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Bentuk lapisan sosial yang pertama secara ekonomi, yang kedua secara politik. Adapun faktor lapisan sosial yang pertama sengaja dibentuk sistem pembagian tugas, kekuasaan dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal secara sendirinya. Jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan dan kepercayaan. Sifat pelapisan sosial yang pertama sistem pelapisan tertutup diperoleh tanpa usaha, yang kedua sistem pelapisan terbuka diperoleh dengan usaha. Nah, masyarakat pedesaan dan perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencarian agraris. Nah, adapun ciri-cirinya, yang pertama perbandingan tanah, lahan dan manusia yang besar, yang kedua lapangan kerja, yang ketiga lapangan kerja dominan agraris, yang ketiga hubungan antar warga sangat akrab, yang keempat norma agama yang kuat, yang kelima memegang teguh tradisi. Masyarakat perkotaan adalah sekelompok orang yang bersifat heterogen dan bermata pencarian non agraris. Adapun ciri-cirinya yang pertama adanya heterogenitas, yang kedua hubungan antara penduduk kurang akrab, yang ketiga lapangan kerja dominan industri non agraris, yang keempat norma agama tidak begitu kuat, yang kelima pandangan hidup rasional. Baik, itu materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.